Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang di hadirat-Mu mengucap syukur karena segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat nafas hidup, anugerah yang begitu besar yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami mau merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Berikan kami hati yang mengerti sehingga kami dapat memahami akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam 1 Petrus 4 ayat 14-16. Tertulis demikian: Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, di tahun 280 pada masa kekaisaran Galerius Maximian, ada seorang prajurit Roma bernama Adrian yang tergabung dalam pasukan khusus penjaga kaisar. Ia mempunyai salah satu tugas untuk menyiksa orang-orang Kristen pada waktu itu. Selama melakukan penyiksaan, Adrian memperhatikan bahwa orang-orang Kristen begitu tenang dan berani menghadapi siksaan dan kematian. Adrian melihat sikap patriotisme yang lebih besar dalam diri para pengikut Kristus yang ia siksa daripada sikap patriotisme yang pernah ia lihat dalam diri para pasukan saat berada di pertempuran. Adrian kemudian bertanya kepada orang-orang yang ia siksa, apa yang menyebabkan mereka begitu kuat dan tenang dalam menghadapi penderitaan. Para martir itu menjawab, Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kami kekuatan. Adrian kemudian memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan selama 23 tahun sejak ia menjadi percaya, ia mengalami banyak penderitaan. Namun tidak pernah ia meninggalkan imannya kepada Kristus. Ia setia sampai akhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 1 Petrus 4 ayat 14 dinyatakan kepada kita bahwa kita berbahagia bila harus mengalami penderitaan karena nama Kristus. Orang-orang percaya di masa awal kekristenan mengalami banyak penganiayaan dan penderitaan, tapi mereka tetap tabah dan kuat dalam menjalani itu semua. Di era kita sekarang ini, saudara, penderitaan kita tidaklah seberat seperti apa yang dialami oleh jemaat dan orang-orang percaya mula-mula. Tapi nampaknya pada saat ini banyak yang merasa tidak kuat dan ingin meninggalkan Tuhan. Padahal kalau kita renungkan dengan baik, kebanyakan dari penderitaan yang kita alami adalah karena dosa, kesalahan dan kelalaian diri kita sendiri. Di ayat yang ke-15 tertulis, jangan ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh, atau pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Cobalah kita introspeksi diri kita, saudara. Apakah penderitaan yang kita alami disebabkan karena dosa-dosa kita sendiri? Bila memang demikian, lalu mengapa kita menyalahkan Tuhan atas semua yang terjadi? Hendaknya kita bertobat, saudara, dan mengakui segala dosa kita, serta berkomitmen untuk hidup dalam kebenarannya. Di ayat yang ke-16 tertulis, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara yang terkasih, bila kita sudah hidup benar sesuai kehendak firman Tuhan, namun masih ada penderitaan yang terjadi, maka jangan kita merasa malu dengan itu semua. Sabarlah dalam menanggung setiap penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita.
Dalam 2 Korintus 4 ayat 17 dikatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita muliakan Tuhan dalam setiap keadaan, termasuk juga penderitaan yang kita alami. Ada mahkota yang tersedia bagi kita yang setia. Bersyukur dan berbahagialah karena ada Tuhan dalam hidup kita yang memberikan kekuatan dan keselamatan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengajar kami pada saat ini, untuk kami tetap setia, bersabar dalam setiap keadaan penderitaan yang kami alami. Sungguh kami adalah orang-orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Setiap kesusahan, penderitaan apapun yang terjadi karena iman kami kepadamu merupakan kemuliaan bagi hidup kami. Jadikan kami kuat ya Tuhan, dan tolong kami supaya kami senantiasa tabah, sabar dalam menanggung segala perkara. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan kami. Kekuatan-Mu ya Tuhan, Tuhan limpahkan, sehingga kami mampu untuk melewati semua keadaan dan mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kami mau setia ya Tuhan kepadamu, percaya dengan teguh, tidak goyah. Karena itu pimpin kami Roh Kudus, kuatkan kami selalu, untuk senantiasa kami terus berpegang kepada iman kami ya Tuhan. Kami tidak mau mundur, kami mau terus maju di dalam Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan dan penyertaan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan lakukan, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan, masalah, persoalan apapun, sakit penyakit, agar Tuhan memberikan kekuatan, kesembuhan, kesehatan yang sempurna, dan nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah hidup kami. Kami percaya ada pertolongan Tuhan dan ada jawaban Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Ampunilah kami ya Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat dan damai sejahtera serta kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.